Selamat malam Pak dan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai model pemangsa-pemangsa dengan usaha pemanen konstan. Sebelum itu, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Novita Winda Claudia. Kemudian ada teman saya Wardatul Hasana, Rusina Bia, Lediana Pelando, Hestiana Malo, dan Maria Silviana. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami mulai saja presentasi kami untuk model mangsa-pemangsa dengan usaha pemanen konstan. Pada bagian ini, kita pertimbangkan populasi mangsa dan populasi pemangsa dipemanen dengan usaha pemanenan konstan. Model yang terhasil dengan mempertimbangkan faktor pemanen dengan usaha konstan diberikan sebagai berikut. Seperti yang ditampilkan pada slide, dapat kita lihat dx per dt sama dengan rx kali 1 kurang x per k kurang alfa xy kurang qx ex kali x. Menjadi dx per dt sama dengan minus cy tambah beta ky kurang ky ey kali y. Parameter qx dan ky menyatakan koefisien ketertangkapan untuk populasi mangsa dan populasi pemangsa. Parameter ex dan ey menyatakan usaha-usaha pemanenan yang bernilai konstan dan positif untuk populasi mangsa dan populasi pemangsa. Untuk keperluan analisis, anggaplah Qx sama dengan Qy sama dengan 1. Dengan demikian, model dari persamaan 5.9 dapat dinyatakan seperti yang terlihat pada slide. Dx per dt sama dengan Rx dikali 1 kurang X per K2 dikurang alfa XY. Sama dengan Dx per dt sama dengan minus C2Y tambah beta XY. Di mana R2 sama dengan R kurang EX dan K2 sama dengan R kurang EX kali K per R dan C2 sama dengan C plus EY. Titik keseimbangan model dari persamaan 5.10 yang mungkin bernilai non-negatif yaitu berada pada kuadran pertama adalah C2 sama dengan X2, Y2. Sama dengan C2 per beta, R2 kali K2 beta kurang C2 per alfa beta K2. Untuk memperoleh titik keseimbangan yang bernilai positif, kita asumsikan R lebih besar dari EX. Kemudian K beta kurang C lebih besar dari 0. Kemudian K2 beta kurang C2 lebih besar dari 0. Yang ekivalen dengan menyatakan EX, EY elemen E. Di mana slide selanjutnya, di mana E sama dengan EX, Y K beta per R EX tambah EY lebih kecil dari K beta kurang C, kemudian EX kurang EY kurang dari 0. Untuk contohnya pertimbangkan model dari persamaan 5.9 dengan nilai parameter R sama dengan 11, K sama dengan 110, dan alfa sama dengan 0,8, beta 0,1, EX 0,1, dan EY 0,2.
Dengan nilai parameter tersebut, diperoleh titik keseimbangan C2 sama dengan X2, Y2 sama dengan 10,4,5, di mana nilai eigen yang bersesuaian dengan titik keseimbangan C2 sama dengan X2, Y2 sama dengan 10 dan 4,5 adalah minus 0,05000 dan 0,97436i. Karena nilai eigen yang diperoleh bernilai kompleks dengan bagian real negatif, maka disimpulkan bahwa titik keseimbangan C2 sama dengan X2, Y2 sama dengan 10 dan 4,5 merupakan stabil asimptotik. Ia merupakan hasil stabil spiral. Dengan mengaplikasikan usaha pemanen EX sama dengan 0,1 dan EY sama dengan 0,2, ternyata tetap diperoleh suatu titik keseimbangan pada kuadran yang stabil. Hal ini bermakna bahwa kedua populasi tetap wujud dan akan menuju ke titik keseimbangannya yang stabil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya keseimbangan bionomik. Keseimbangan bionomik adalah keseimbangan secara biologi dan ekonomi. Titik keseimbangan biologi diperoleh dengan menyelesaikan dx per dt sama dengan 0 dan dy per dt sama dengan 0 bersamaan. Keseimbangan ekonomi tercapai jika pendapatan total sama dengan biaya total. Misalkan CX sama dengan biaya permanen per unit usaha untuk populasi mangsa. CY biaya permanen per unit usaha untuk populasi pemangsa. CF biaya tetap dalam permanen. PX harga per unit biomasa untuk populasi mangsa dan PY harga per unit biomasa untuk populasi pemangsa. Fungsi keuntungan dari usaha permanen untuk kedua populasi diberikan oleh P sama dengan PX dikali X, EX tambah PY kali EY kurang CF kurang CX kali EX kurang CY kali EY. Meskipun biaya permanen per unit usaha tidak konstan, tetapi dalam analisis ini diasumsikan bernilai konsultan. Keseimbangan bionomik atau XX, YX, EXX, EYX diperoleh dengan menyelesaikan persamaan simultan, yaitu R2 dikali 1 kurang X per K2 dikurang A dikali Y sama dengan 0 dan dikurang alfa kali Y sama dengan 0 dan min C2 tambah beta X sama dengan 0 serta Pi sama dengan PX dikali X EX tambah PY dikali Y EY kurang CF kurang CX EY kurang CY EY sama dengan 0. Dari sistem persamaan sebelumnya itu masuk dalam persamaan 5.11 dan 5.12 sehingga diperoleh X alfanya sama dengan C2 per beta dan Y alfanya sama dengan R2 dikali K2 beta kurang C2 per alfa beta K2. Dengan melakukan substitusi, nilai X alfa sama dengan C2B dan Y alfa sama dengan R2 dikali K2 beta kurang C2 per
alfa beta K2 pada persamaan 5.12 diperoleh fungsi keuntungan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri fungsi keuntungannya. Kemudian dengan titik kritis yang sudah diperoleh, di mana EXX sama dengan Y1 per alfa 1K kurang 2P3 ARB1 per A1 2K, dan EYX-nya alfa beta 1 per A1, di mana A1-nya sama dengan alfa PX kurang beta PY. Kemudian beta 1-nya sama dengan BCX kurang CPX. Dari fungsi keuntungan diperoleh bahwa do kuadrat Pi per do EK sama dengan 0. Di mana do kuadrat Pi per do EX dikali do EY sama dengan do kuadrat Pi per do EY dikali do EX itu sama dengan alfa 1 per alfa beta, dan do kuadrat Pi per do EY kuadrat sama dengan min 2 PYR per alfa beta K. Dengan mengevaluasi nilai diskriminan pada titik kritis EXX dan EYX, maka diperoleh do kuadrat Pi dikali do kuadrat Pi per do EX dikali do 2 do EY 2 kurang do kuadrat Pi per do EX dikali do EX dikali do kuadrat Pi per do EY dikali do EX. Itu sama dengan alfa 1 dikali 2 per alfa 2 beta 2 lebih kecil dari 0. Fungsi keuntungan Pi memiliki titik kritis pada EXX dan EYX yang merupakan titik pelana. Jika titik kritis EXX dan EYX termuat dalam daerah E, itu tidak dipertimbangkan karena hanya mempertimbangkan titik kritis yang memaksimalkan fungsi keuntungan. Nilai maksimal keuntungan terjadi di titik E di garis AB, di mana A-nya sama dengan K beta R dikurang CR per K beta. Dan K beta, 0 dan B sama dengan 0, K beta kurang C. Dari garis yang melalui A dan B diperoleh E-nya sama dengan min K beta per R dikali EX tambah K beta kurang C. Lalu substitusikan nilai tersebut ke persamaan fungsi keuntungan, sehingga diperoleh Pi EX sama dengan min PXK per R dikali EX2 ditambah PXKR kurang CXR tambah CY per K beta, CY K beta per R dikali EX tambah CY C kurang CY K beta kurang CF. Selanjutnya akan diperoleh dP per DEX dan titik protesnya EXX1 yaitu PXKR kurang CXR tambah CYK beta per 2PXK. Jika syaratnya PXKR kurang CXR tambah CYK beta per 2PXK itu lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dan lebih besar dari K beta R kurang CR per K beta. Itu maka terpenuhi. Maka titik kritis EXX1 itu sama dengan PXKR kurang CXR tambah CYK beta per 2PXK. Itu terletak pada segmen garis
AB dan diasumsikan bahwa syarat tersebut terpenuhi. Sehingga akan diperoleh satunya. Kemudian karena fungsi keuntungan cekung ke bawah, maka titik kritis EX1 dan EY1 memaksimalkan fungsi keuntungan. Meskipun titik kritis EX1 dan EY1 memaksimalkan fungsi keuntungan, titik kritis usaha permanen dapat mengakibatkan YX sama dengan R2 dikali K2 beta kurang C2 per alfa beta K2 itu sama dengan 0 sehingga mengakibatkan populasi pemangsa akan punah. Berdasarkan pertimbangan biologi, harus ada ukuran populasi pemangsa minimal agar mereka tidak punah. Misalkan, Y lebih besar sama dengan YXX dan YXX lebih besar dari 0, di mana YXX menyatakan ukuran populasi minimal pemangsa yang diizinkan. Dengan demikian, YX sama dengan R2 dikali K2 beta kurang C2 per alfa beta K2 itu lebih besar dari YXX atau YXX alfa beta K2 dikurang R2 dikali K2 beta kurang C2 itu lebih kecil sama dengan 0. Pertidaksamaan ini ekuivalen dengan YXX alfa beta K dikali R kurang EX per R dikurang R kurang EX dikali K beta kali R kurang EX per R dikurang C kurang EY itu lebih kecil sama dengan 0. Di mana R kurang EX tambah dikali EY tambah R kurang EX dikali YXX alfa beta K kurang K beta R tambah K beta EX tambah CR per R itu lebih kecil sama dengan 0. Sehingga EI sama dengan EI, EY dikali R kurang EX dikali EY tambah R kurang EX dikali Y min alfa beta K kurang K beta X tambah CR per R lebih kecil sama dengan 0. Di mana EX lebih besar 0 dan EY lebih besar 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya karena titik kritis dari fungsi keuntungan Pi tidak terjadi pada titik stasioner, maka titik kritis dapat diperoleh pada batas daerah S1. Titik kritis yang terjadi pada batas daerah S1 terletak pada kurva yang dimana R kurang EX dikali EY ditambah R kurang EX dikali Y min alfa beta K dikurang K beta R ditambah K beta EX ditambah CR per R sama dengan 0. Dari kurva tersebut diperoleh EYX sama dengan Y min alfa beta K dikurang K beta R ditambah K beta EX tambah CR per R. Nah, untuk mendapatkan nilai EYX bernilai positif, maka kita harus memilih nilai Y min yang memenuhi Y min lebih kecil K beta R kurang K beta EX dikurang CR per alfa K beta. Karena EX lebih besar 0, maka Y min harus memenuhi K beta R kurang CR per alfa K beta. Substitusi nilai EYX ke dalam persamaan fungsi keuntungan Pi untuk mendapatkan Pi sama dengan PEX sama dengan PXK per R dikali EX kuadrat ditambah A1 per R E1 ditambah B1 per R. Nah, di mana A1-nya itu sama dengan PX A alfa K Y min ditambah PX KR kurang PY K beta Y min dikurang CXR ditambah CY K beta. Dan B1-nya itu
PY alfa K beta, K beta Y min kuadrat ditambah PY K beta R Y min dikurang PY CR Y min ditambah CY alfa K beta Y min dikurang CYR dikurang CY K beta R ditambah CYR. Titik kritis fungsi keuntungan adalah EXC2 sama dengan A1 per 2PXK. Dan EYC2 sama dengan 2PX alfa K beta 2PX alfa K beta Y min ditambah 2PX K beta R kurang B beta A1 dikurang 2PXCR per 2PXR. Nah, pasangan berurut titik kritis usaha pemanenan atau EXC2 dan EYC2 memaksimalkan fungsi keuntungan dan juga mencegah terjadinya kepunahan populasi. Selanjutnya, populasi pemangsa. Nah, jika usaha-usaha pemanenan atau EXC2 dan EYC2 ini diaplikasikan pada model 5.9 yang tadi sudah dijelaskan, maka titik keseimbangan C2 sama dengan C2 per beta dan R2 dikali K2 beta kurang C2 per A beta K, alfa beta K2 tetap berada pada kuadran pertama dan stabil asimptotik. Nah, kita masuk pada contoh 5.2. Di sini kita mempertimbangkan pada model 5.9 tadi sudah dijelaskan dengan nilai parameter R sama dengan 1, K sama dengan 100, alfa sama dengan 0,2, C sama dengan 1, dan beta sama dengan 0,1. Ambil nilai PX sama dengan 1, PY sama dengan 1, CF sama dengan 2, CX sama dengan 0,5, dan CY sama dengan 0,5. Dengan nilai parameter model tersebut, diperoleh titik keseimbangan pada kuadran pertama, yaitu C3 sama dengan X tahingga dan Y tahingga, di mana X tahingganya itu sama dengan 10 ditambah 10 EY, dan Y tahingganya itu sama dengan P,5 kurang 0,5 EY. Nah, selanjutnya diperoleh E sama dengan EX dan EY, 10 EX ditambah EY lebih kecil 9 dan EX lebih besar 0 dan EY lebih besar 0. Fungsi keuntungan yang dievaluasi pada titik keseimbangan C3 sama dengan X tahingga dan Y tahingga adalah Pi sama dengan Pi EX sama dengan min 100 EX kuadrat ditambah 104,5000 EX kurang 6,5. Dan diperoleh EX tahingga 1 sama dengan 0,5225 dan EX dan EY tahingga 1 sama dengan 3,7750. Nah, titik kritis yaitu EY tahingga 1, EX tahingga 1, mohon maaf, titik kritis yaitu EX tahingga 1 dan EY tahingga 1 termuat dalam E dengan keuntungan maksimal Pi, maka sama dengan 20,80062,5. Dengan mensubstitusikan nilai EX tahingga 1 sama dengan 0,5225 dan EY tahingga 1 sama dengan 3,7750, diperoleh titik keseimbangan C3 sama dengan X tahingga dan Y tahingga sama dengan 4,750. Ketika usaha pemanenan EX tahingga 1 dan EY tahingga 1 sama dengan 0,5225 dan 3,7750 digunakan pada model pemangsa-pemangsa, maka diperoleh keuntungan maksimal, tetapi pada kondisi ini populasi pemangsa akan punah. Misalkan diambil Y min sama dengan 1, maka diperoleh E1-nya. Nah, E1-nya teman-teman dan Pak bisa lihat pada PDF tersebut. Nah, di mana dengan pembatasan nilai usaha pemanenan pada daerah E1, lihat gambar 5.5, fungsi keuntungan
lihat pada gambar 5.5. Nah, nanti pada saat di bawah atau pada PDF di bagian bawah ada gambar 5.5. Nah, fungsi keuntungan itu menjadi Pi sama dengan Pi EX sama dengan min 100 EX kuadrat ditambah 74,5000 EX ditambah 1,5. Dan diperoleh titik kritis EX tak hingga 2 sama dengan 0,3725. Dan dengan itu diperoleh juga EY tak hingga 2 sama dengan 3,2750. Titik kritis yaitu EX tak hingga 2 dan EY tak hingga 2 termuat dalam E1 yang memberikan keuntungan maksimal Pi maka 15,3725625. Lihat pada gambar 5.6. Nah, gambar tersebut juga ada di bagian bawah PDF dengan menggantikan nilai EX tak hingga 2 sama dengan 0,725 dan EY tak hingga 2 sama dengan 3,2750 diperoleh titik keseimbangan C3 sama dengan X tak hingga dan Y tak hingga sama dengan 42,75,1 dan titik keseimbangan ini juga stabil asintotik. Kebijakan ini sangat beralasan dipertimbangkan untuk diaplikasikan karena populasi pemangsa tidak akan punah dan juga usaha pemanenan yang dilakukan juga memberikan keuntungan maksimal. Nah, teman-teman dan Pak, tadi sudah dijelaskan bahwa gambar 5.5 dan 5.6. Nah, teman-teman dan Pak bisa lihat pada kedua gambar tersebut. Nah, pada model yang melibatkan usaha pemanenan konstan pada populasi mangsa dan populasi pemangsa diperoleh suatu kondisi di mana suatu nilai usaha pemanenan yang memaksimalkan fungsi keuntungan tanpa mempengaruhi kestabilan titik keseimbangan yang berada pada kuadran pertama. Hal ini dapat terjadi jika diberikan syarat adanya ukuran populasi pemangsa minimal yang dapat bertahan hidup secara alamiah. Dengan syarat tersebut, kedua populasi dapat hidup bersama secara berkelanjutan dan juga dari usaha pemanenan diperoleh keuntungan maksimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada 5.5.2, yaitu kebijakan pemanenan optimal, di mana objektif kita adalah untuk memaksimalkan nilai sekarang atau present value J dari fungsi keuntungan yang diberikan oleh rumusnya, yaitu J sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min delta Px Qx kali X dikurangi Cx dikali EXT ditambah PY QY kali Y dikurangi CY dikali EYT dikurangi CY dt. Itu kita jadikan persamaan 5.13, di mana delta menyatakan laju diskon tahunan. Selanjutnya kita akan memaksimalkan fungsi integral J dengan kendala persamaan 5.9 tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dengan di mana variabel-variabel kontrol ET dan EXT dan EYT masing-masing diberikan kendala 0 lebih kecil sama dengan EXT lebih kecil sama dengan EX maksimum dan 0 lebih kecil EXT lebih kecil EX maksimum. Diberikan persamaan Hamilton untuk masalah ini, yaitu persamaannya H sama dengan E pangkat negatif alfa Px Qx dikurangi Cx dikali EX tambah PY QY dikurangi CY EY dikurangi CY ditambah lambda X Rx 1 dikali 1 kurang X per K dikurangi A dikali X kali Y dikurangi Qx EX dikali X ditambah lambda Y negatif Y ditambah beta XY dikurangi QY variabel kontrol EX dan EY linier dalam persamaan Hamilton H. Selanjutnya, syarat perlu untuk menjadi optimal bagi
variabel kontrol adalah do H per do EY sama dengan 0. Dari persamaan Hamilton persamaan 5.14 diperoleh do H per do EX sama dengan E pangkat delta PX QX kurang CX dikurangi lambda X QX kali X sama dengan 0. Sehingga diperoleh lambda X sama dengan E pangkat negatif E pangkat delta dikali PX QX dikurangi CX per GX dikali X. Itu kita jadikan persamaan 5.15. Sehingga demikian juga diperoleh do H per do EY sama dengan E pangkat delta PY QY dikurangi CX dikurangi dengan lambda Y QY kali X sama dengan 0. Dan dengan itu diperoleh persamaan 5.16-nya yaitu do Y sama dengan E pangkat delta dikali PY QY dikurangi CY per GY dikali Y. Sekali lagi dari persamaan Hamilton itu diperoleh do H per do X sama dengan E pangkat delta PX QX EX ditambah do X dikali R dikali 1 kurang X per K dikurangi RX per K dikurangi AY dikurangi QX EX ditambah dengan lambda Y beta Y. Dan do H per do X sama dengan E pangkat delta PY QY EY dikurangi lambda X AX ditambah do Y dikali negatif CY ditambah BX dikurangi QY EY. Selanjutnya dari prinsip maksimal Pontryagin lambda X sama dengan negatif do H per do X atau lambda X ditambah do H per do X sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif delta E pangkat negatif alpha dikali PX QX dikali X dikurangi CX per QX kali X ditambah E pangkat alpha PX QX EX ditambah lambda X R dikali 1 kurang X per K dikurangi RX per K dikurangi AY dikurangi QX EX ditambah lambda Y BY sama dengan 0. Atau persamaannya itu teman-teman bisa lihat pada persamaan 5.17. Sehingga dari prinsip maksimal Pontryagin lambda Y sama dengan negatif do H per do X atau lambda Y ditambah do H per do X sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif delta E dipangkatkan negatif alpha dikali PX QX kali X dikurangi CX per QX dikali X ditambah dengan E pangkat negatif alpha PY QY EY dikurangi lambda X AX ditambah lambda Y dikali negatif CY ditambah BX dikurangi QY EY sama dengan 0. Atau teman-teman bisa lihat pada persamaan 5.18 seperti yang terlihat pada slide. Sehingga dengan mensubstitusikan lambda X sama dengan negatif E pangkat negatif alpha dikali PX QX kali X dikurangi CX per QX dikali X dan lambda Y E pangkat delta PY QY kurang CY per GY kali Y. Ke dalam persamaan 5.17 dan 5.18 kemudian diselesaikan secara simultan sehingga diperoleh seperti yang terlihat pada slide pada persamaan 5.19 dan persamaan 5.20 teman-teman bisa lihat. Sehingga dengan mensubstitusi nilai X sama dengan C ditambah QY EY per beta dan Y sama dengan sabar kayaknya ada salah di sini. Selanjutnya dengan mensubstitusi nilai X sama dengan C ditambah QY EY per beta dan Y sama dengan beta KR dikurangi CR dikurangi beta K QX EX dikurangi QY EY dikali R per
alfa dikali beta dikali K ke dalam persamaan 5.19 dan 5.20, kemudian diselesaikan secara simultan sehingga diperoleh nilai variabel-variabel kontrolnya EX dan EY, di mana nilai X dan Y merupakan nilai pada titik keseimbangan X dan Y yang stabil. Selanjutnya, nilai-nilai EX, YX, dan X dan Y tersebut memaksimalkan nilai sekarang dari fungsi keuntungan untuk masalah horizon tak terhingga atau infinite horizon problem. Selanjutnya kita masuk pada contoh 5.3. Di sini pertimbangkan model 5.9 dan fungsi J dengan nilai parameter R sama dengan 1, K-nya sama dengan 100, alfanya sama dengan 0,2, nilai C-nya sama dengan 1, dan beta-nya sama dengan 0,1. Di sini ambil nilai Kx sama dengan 1, nilai Ky sama dengan 1, dan deltanya itu sama dengan 0,005. Dengan nilai parameter tersebut diperoleh titik keseimbangan optimal untuk model variabel-variabel adjoint, yaitu lambda X sama dengan E dipangkatkan 0,005 dikali 9,5 ditambah 10 EY per 10 ditambah 10 EY. Dan lambda Y sama dengan E pangkat 0,05 dikali 4 dikurangi 5 EX dikurangi 0,5 EY bagi 4,5 dikurangi 5 EX dikurangi 0,5 EY. Selanjutnya diperoleh nilai-nilai usaha pemanenan optimal, yaitu EX sama dengan 0,52491 dan EY sama dengan 3,75004 yang berhubungan dengan titik-titik keseimbangan optimal X dan Y sama dengan 47,50042,0,00044 serta lintasan variabel-variabel adjoint yang optimal, yaitu lambda X sama dengan 0,9895 dikali E pangkat negatif 0,005 dan lambda Y-nya itu sama dengan negatif 1,130,0081 E pangkat negatif 0,05. Sehingga lebih lanjut diperoleh nilai maksimal J-nya itu sama dengan integral 0 sampai T hingga 20,975 dikali E dipangkatkan negatif 0,05 dan nilai DT-nya itu sama dengan 4,159,5009. Di mana untuk model populasi pemangsa dengan usaha pemanenan konstan, titik keseimbangan positif dihubungkan dengan kebijakan optimal dengan memaksimalkan nilai sekarang dari fungsi keuntungan untuk kasus horizon tak terhingga, di mana nilai sekarang dimaksimalkan dengan menggunakan prinsip maksimal Pontryagin dengan fungsi kendala yang melibatkan model 5.9 dengan variabel-variabel kontrol. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, selanjutnya untuk prinsip maksimal Pontryagin dengan fungsi kendala yang melibatkan model 5.9, variabel-variabel adjoint, dan variabel-variabel kontrol. Dari analisis yang diperoleh nilai usaha pemanenan tertentu yang memaksimalkan fungsi nilai sekarang dan titik keseimbangan yang positif tetap stabil. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya itu 5.6, modal dengan laju pemanenan konstan pada populasi pemangsa. Dari model 5.20 sebelumnya itu mengasumsikan bahwa populasi pemangsa yang dieksploitasi dengan laju pemanenan konstan, model tersebut menjadi turunan X terhadap T itu sama dengan Rx dikali 1 dikurang X per K dikurang alfa dikali X dikali Y. Dan turunan Y terhadap T itu sama dengan Y dikali min C ditambah beta X dikurang H yang merupakan persamaan 5.21. Sehingga untuk konstanta H pada model 5.21 itu menyatakan bahwa fungsi laju pemanenan yang bernilai konstan untuk populasi pemangsa. Kemudian untuk titik keseimbangan untuk model 5.21 yang mungkin berada pada kuadran pertama adalah X bintang, Y bintang, di mana
untuk memperoleh nilai X bintang itu kita menggunakan rumus R dikurang alfa K dibagi dengan B, dan Y bintangnya itu sama dengan K, dengan nilai B-nya itu sama dengan R per K, dan K-nya itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat alfa dikali beta dikali Z kuadrat dikurang dengan R dikali beta dikurang dengan BC dikali dengan Z ditambah H dikali B sama dengan 0. Kemudian untuk matriks Jacobian yang bersesuaian dengan model 5.21 diberikan oleh Jacobian seperti yang ada pada slide merupakan persamaan 5.22. Dari matriks Jacobian 5.22 dan dengan memisalkan A itu sama dengan R sama dengan 2 dikali B dikali X sama dengan alfa dikali X, dan D itu sama dengan C tambah beta X, maka persamaan karakteristik yang diperoleh dari matriks Jacobian yang dievaluasi pada titik keseimbangan X bintang, Y bintang dinyatakan sebagai F lambda sama dengan lambda kuadrat dikurang A ditambah D dikali lambda ditambah AD ditambah BC yang merupakan persamaan 5.23. Alfa kali beta, P sama dengan R kali beta dikurang BC, dan R sama dengan H dikali B. Untuk menjamin kewujudan titik keseimbangan yang bernilai positif, maka diasumsikan bahwa R dikali beta kurang BC lebih besar 0, dan Q kuadrat kurang 4PR lebih besar sama dengan 0. Analisis kestabilan untuk titik keseimbangan X bintang, Y bintang ditinjau dalam beberapa kasus. Kasus pertama, jika Q kuadrat sama dengan P kali Q kuadrat sama dengan 4 dikali PR, yaitu jika H sama dengan R beta dikurang BC dikuadratkan dibagi 4 kali alfa beta B. Dengan memperhatikan plot kurva solusi untuk model 5.21 di sekitar titik keseimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik keseimbangan R beta tambah BC R beta plus minus BC dibagi 2 B beta merupakan titik keseimbangan yang tidak stabil. Dengan nilai parameter 0,04, alfa sama dengan 1, beta sama dengan 0,03, dan C sama dengan 0,3, diperoleh titik keseimbangannya itu 13,048. Kemudian kasus yang kedua, jika Q kuadrat kurang 4 PR lebih besar 0, yaitu jika H lebih kecil R beta dikurang BC dikuadratkan dibagi 4 alfa beta B. Dalam kasus ini, pada model 5.21 mempunyai dua titik keseimbangan pada kuadran pertama, yaitu X1 bintang, Y1 bintang, dan X2 bintang, Y2 bintang, di mana X1 bintangnya itu sama dengan R dikurang alfa Y1 bintang dibagi B, X2 bintangnya itu sama dengan R kurang alfa Y2 bintang, B, Y1 bintang sama dengan Q tambah akar Q kuadrat kurang 4PR dibagi 2P, dan Y2 bintangnya itu sama dengan Q dikurang akar Q kuadrat kurang 4PR dibagi 2P. Untuk titik keseimbangan Y2 bintang, untuk titik keseimbangan X2 bintang, Y2 bintang, diketahui bahwa determinan dari matriks Jacobian lebih kecil 0, dan dengan itu diperoleh trace dari matriks Jacobian itu dikuadratkan dikurang 4 determinan matriks Jacobian lebih besar 0. Berarti bahwa kedua nilai eigen dari matriks Jacobian bernilai real dan berlawanan tanda. Oleh karena itu disimpulkan bahwa titik keseimbangan X2 bintang, Y2 bintang adalah titik stabil dan merupakan titik plana. Untuk titik keseimbangan X1 bintang, X1 bintang, Y1 bintang, analisis kestabilannya dilakukan dengan menggunakan uji kestabilan Hurwitz. Dari persamaan 5.23 diperoleh determinan
matriks Jacobian sama dengan AD tambah BC bernilai positif. Supaya titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang merupakan suatu trajektori atraktor, maka haruslah A tambah D bernilai negatif, yaitu min RB tambah alfa B Y1 bintang kurang CB tambah R beta dikurang alfa beta Y1 bintang harus lebih kecil 0. Selanjutnya akan ditinjau beberapa kasus yang memungkinkan nilai A tambah D bernilai negatif. Untuk kasus 2.1 jika B itu sama dengan beta. Dalam kasus ini jika B sama dengan beta, maka A tambah D bernilai negatif. Dengan demikian, bersama dengan kondisi determinan matriks Jacobian sama dengan AD tambah BC bernilai positif, maka titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang merupakan suatu trajektori atraktor. Selanjutnya untuk kasus 2.2a, jika B lebih kecil beta dan R dikali beta tambah B dikurang CB lebih kecil sama dengan 0. Dalam kasus ini, A tambah D bernilai negatif. Dengan demikian, bersama kondisi determinan matriks Jacobian sama dengan AD tambah BC yang bernilai positif, maka titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang merupakan suatu trajektori atraktor. Dengan nilai parameter model R sama dengan 1, B sama dengan 0,04, alfa sama dengan 1, beta sama dengan 0,5, C sama dengan 0,3, dan H sama dengan 0,0805 diperoleh titik keseimbangan untuk Y1 bintang, Y1 bintang itu sama dengan 8,4289, 0,6628. Untuk kasus 2.2bi, jika B lebih kecil beta, R beta tambah B kurang CB lebih besar 0, dan R beta dikali beta tambah B kurang B C beta kurang B kuadrat C lebih kecil sama dengan 0. Dalam kasus ini, A tambah D bernilai negatif. Dengan demikian, bersama kondisi determinan matriks Jacobian sama dengan AD tambah BC yang bernilai positif, maka titik keseimbangan untuk X1 bintang, Y1 bintang itu merupakan suatu trajektori atraktor. Selanjutnya untuk kasus 2.2 BI2, jika B lebih kecil beta, R dikali beta tambah B kurang CB lebih besar 0, R beta dikali beta tambah B kurang B C beta kurang B kuadrat C lebih besar 0, dan H lebih kecil R beta kurang RB kurang BC dikali dengan BC per alfa B kurang beta dikuadratkan. Dalam kasus ini, nilai A tambah D itu bernilai negatif. Dengan demikian, bersama kondisi determinan matriks Jacobian sama dengan AD tambah BC yang bernilai positif, maka titik keseimbangan Y1 bintang, X1 bintang, Y1 bintang itu merupakan suatu trajektori atraktor. Dalam kasus B lebih kecil beta, R kali beta tambah B kurang CB lebih besar 0, R beta dikali beta tambah B dikurang B C beta dikurang B kuadrat C lebih besar 0, dan H lebih kecil R beta kurang RB kurang BC dikali dengan BC dibagi dengan alfa dikali B kurang beta dikuadratkan. Pusat keseimbangan dari model non-linear tidak dapat ditentukan menggunakan metode linear. Hal ini disebabkan karena titik keseimbangan Y1 bintang, Y1 bintang mungkin pusat atau suatu titik spiral. Perilaku kurva solusi di sekitar titik keseimbangan Y1 bintang, X1 bintang, Y1 bintang tersebut tidak merupakan atraktor berdasarkan plot kurva solusi sistem nonlinear. Dengan nilai parameter R sama dengan 1, B sama dengan 0,04, alfa sama dengan 1, beta sama dengan 0,05, C sama dengan 0,1, dan H sama dengan 24,
maka diperoleh titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang itu sama dengan 10,0,6. Selanjutnya untuk kasus 2.1, jika B lebih besar beta. Dalam kasus B lebih besar beta, maka A tambah D bernilai negatif. Dengan demikian bersama kondisi determinan matriks Jacobian sama dengan AD tambah BC yang bernilai positif, maka titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang itu merupakan suatu trajektori atraktor. Dari beberapa kasus yang diberikan, diketahui bahwa titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang mungkin stabil dan mungkin juga tidak stabil. Titik kestabilan X1 bintang, Y1 bintang bergantung pada nilai parameter model dan juga bergantung pada nilai laju pemanenan yang diberikan. Dari hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang mendekati titik keseimbangan C beta C bagi beta, R dikali B kurang BC dibagi dengan alfa dikali beta. Saat laju pemanenan H mendekati 0. Jika titik keseimbangan C per beta, R dikali B kurang BC dibagi alfa kali beta stabil untuk model tanpa pemanenan, maka titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang juga stabil ketika H lebih besar 0 dengan nilai yang cukup kecil. Jika titik keseimbangan X1 bintang, Y1 bintang tidak stabil, akan ada suatu limit cycle yang stabil asimptotik. Teori perturbasi menunjukkan nilai laju limit cycle stabil untuk nilai laju pemanenan H lebih besar 0 yang kecil. Studi sistem satu mangsa dan satu pemangsa menemukan keberadaan limit cycle stabil dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, Baik, kita akan masuk pada model mangsa-mangsa dengan laju pemanenan konstan. Mana pada bagian ini, pada model 5.21 itu kita kembangkan lagi dengan pertimbangan bahwa kedua populasi dipanen dengan laju pemanenan konstan. Jadi pengembangan model tersebut itu kita nyatakan pada persamaan 5.24, yaitu dx per dt-nya itu sama dengan rx dikali 1 kurang x per k kurang alfa xy kurang h, dan dy per dt-nya itu sama dengan y dikurang c ditambah beta x dikurang h. Jadi pada dx per dt-nya itu dikurangi dengan hx dan pada dy per dt-nya itu dikurangi dengan hy. Di mana parameter r, k, alfa, c, beta, hx, dan hy-nya itu semuanya itu bernilai positif dan konstanta hx dan hy-nya itu berturut-turut menyatakan laju pemanenan untuk populasi x dan populasi y. Nah, untuk titik keseimbangan model 5.24 itu diperoleh dengan menyelesaikan dx per dt dan dy per dt-nya itu sama dengan 0. Untuk itu, kita perlu untuk menyelesaikan sistem persamaan seperti yang ada pada slide, yaitu pada persamaan 5.25a, rx dikali 1 kurang x per k dikurang alfa xy kurang hx, dan sistem persamaan 5.25.b yaitu y dikali minus c ditambah beta x dikurang hy. Nah, pada model 5.24 itu titik keseimbangan mungkin itu ada 2, 1, atau tidak ada sama sekali. Nah, kewujudan titik keseimbangan itu tergantung pada nilai parameter modelnya. Jadi, kita bisa lihat sama-sama pada gambar 5.10 di mana di sini ada ilustrasi kewujudan titik keseimbangan. Nah, dari persamaan dari 5.25a dan persamaan 5.25b itu, untuk 5.25.a itu diperoleh y-nya itu sama dengan rx dikurangi rx kuadrat per k kurang hx dibagi alfa x, yang mensyaratkan bahwa r kuadrat kurang 4 rhx per k itu harus bernilai positif supaya titik keseimbangannya itu berada pada kuadran pertama. Jadi oleh karena itu kita asumsikan bahwa hx lebih kecil dari rk per 4. Dan karena hy-nya itu positif, maka untuk persamaan 5.25.b-nya itu harus diasumsikan bahwa x-nya itu lebih besar dari c per beta.
Untuk mendapatkan dua titik keseimbangan yang bernilai positif itu seperti yang diilustrasikan pada gambar 5.10 mengenai bidang fase dan titik keseimbangan modelnya, maka nilai parameter model 5.24 itu kita harus memenuhi pertidaksamaan dari persamaan 5.26. Seperti ada yang tertera di slide. Jadi untuk suatu X-nya itu lebih besar C per beta, maka persamaan 5.26-nya itu ekuivalen dengan Rx kurang Rx kuadrat kurang Hx dikalikan dengan minus C plus beta X kurang alpha Hyx lebih besar 0 atau R beta X kuadrat per K dikurangi R beta tambah RC per K dikali X kuadrat ditambah Hx beta tambah Hy alpha ditambah RC dikali X kurang Hxc itu lebih kecil 0 untuk suatu X lebih besar C per beta. Jadi misalkan kedua titik keseimbangan tersebut adalah E1-nya itu X1Y1 dan E2-nya itu X2Y2. Dari analisis bidang fase pada gambar 5.11 itu, titik keseimbangan E1 mungkin akan stabil asimptotik, sementara titik keseimbangan E2 itu tidak stabil. Selanjutnya, mungkin gambarnya kami lupa sertakan, nanti akan disertakan pada makalah. Jadi untuk menganalisis kestabilan ketitikan keseimbangan E1, kita hanya perlu melinearkan model dari 5.24. Itu kita linearkannya itu di sekitar titik keseimbangan dari E1 dengan matriks Jacobiannya. Nah, ini adalah matriks Jacobian dari model 5.24, di mana Jacobian itu sama dengan R kurang 2Rx per K kurang alpha Y, min alpha Y, beta Y, min C tambah beta Y. Nah, matriks Jacobian yang dievaluasi pada titik keseimbangan E1 itu diberikan oleh Jacobian dari P1 min K1 R1 E1, di mana P1-nya itu rumusnya itu R kurang 2BX1 kurang AY1, Q1-nya itu alpha X1, R1-nya itu beta Y1, E1-nya itu min C ditambah beta X1. Persamaan karakteristik yang diperoleh dari matriks Jacobian yang ada pada slide itu ialah lambda kuadrat dikurang P1 tambah E1 dikali lambda ditambah P1 E1 ditambah Q1 R1 sama dengan 0. Dan itu kita misalkan dengan persamaan 5.27. Jadi titik keseimbangan E1 itu stabil asimpotik ketika semua nilai eigen dari persamaan karakteristik 5.27 itu bagian realnya itu bernilai negatif. Nah, hal demikian itu terjadi jika berlaku P1 E1-nya tambah Q1 R1-nya itu lebih besar 0 dan P1 tambah E1-nya itu lebih besar 0. Kita akan langsung masuk pada contoh 5.5, di mana kita diminta untuk mempertimbangkan model 5.24 dengan nilai parameter R sama dengan 1, K-nya sama dengan 25, alfanya itu sama dengan 1, C-nya itu 0,3, betanya itu 0,05, AX-nya itu 0,2, dan HY-nya itu 0,05 dengan. Oke. Hema di mana? Jangan marah jaringan. Oke. Sumpah pahit semua habisnya. Ya, lanjut. Langsung contoh soal. Nico, kasih naik contoh soal. Oke. Baik, kita langsung masuk kepada contoh 5.5. Di mana kita diminta untuk mempertimbangkan model dari 5.24 dengan nilai parameter R-nya itu sama dengan 1, K-nya itu 25, alfanya 1, C-nya 0,3,
betanya 0,05, Hx-nya 0,2, dan Hy-nya itu 0,05. Dengan nilai parameter tersebut, maka kita peroleh dua titik keseimbangan yang berada pada kuadran pertama. Yaitu untuk E1-nya itu kita dapat 8,51625 dan juga 0,63586. Dan untuk E2-nya itu kita dapat 22,32596 dan 0,09800. Jadi nilai eigen yang bersesuaian dengan titik keseimbangan E1-nya itu adalah minus 0,09578 plus minus 0,47085i, dan nilai eigen yang bersesuaian dengan titik keseimbangan E2 adalah minus 0,81710 dan 0,74932. Nah, hal ini menyatakan bahwa titik keseimbangan E1 itu stabil asimptotik, sementara titik keseimbangan E2-nya itu tidak stabil, atau bisa dikatakan sebagai titik pelana. Nah, untuk beberapa kurva solusi X, T, Y, T-nya itu, kita bisa lihat pada gambar 5.12. Nah, itu ada pada gambar yang di bawahnya, sedangkan gambar di atas tadi itu untuk gambar 5.11 yang sebelumnya saya bahas, di mana ini E1-nya, Hx-nya itu, E1-nya itu asimptotik dan E2-nya pun seperti itu. Nah, untuk gambar 5.12-nya itu kita bisa lihat kalau ada beberapa trayektori di sekitar titik keseimbangan dari E1 dan E2-nya. Jadi itu memenuhi seperti yang tadi kita sudah coba kerjakan pada contoh 5.5 tadi. Nah, untuk contoh 5.6-nya itu kita kembali diminta untuk mempertimbangkan lagi model 5.24 dengan nilai parameter yang sama dengan soal sebelumnya, yang berbeda itu hanya nilai K-nya, di mana K-nya itu bernilai 100. Nah, dengan nilai parameter yang sama juga dan hanya berbeda dengan nilai K-nya itu, kita peroleh juga dua titik keseimbangan yang berada pada kuadran pertama. Itu E1-nya itu ada 8,51625 dan 0,63586, dan E2-nya itu ada 22,32596 dan 0,09800. Nilai eigen yang bersesuaian dengan titik keseimbangan E1-nya itu ada minus 0,01854 plus minus 0,58646i, dan nilai eigen yang bersesuaian dengan titik keseimbangan E2-nya itu adalah minus 0,096323 dan 4,58759. Nah, dengan demikian diketahui bahwa kedua titik keseimbangan itu tidak stabil. Jadi titik keseimbangan E1 itu merupakan titik spiral yang tidak stabil, sementara titik keseimbangan E2-nya itu merupakan titik pelana yang tidak stabil. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.